Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian suatu utusan dari jiwa kalian, sangat berat apa-apa yang kalian menjadi menderita, dan sangat berharap umatnya itu dalam keadaan selamat, dan kepada orang-orang yang beriman sangatlah penyayang. Setidaknya firman ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada umatnya, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu nikmat yang besar, karunia yang besar. Tidak ada nikmat yang paling terbesar kecuali Allah Subhanahu wa taala utus utusannya dari jiwa kita. Seperti kita, kadang sedih, kadang gembira, menderita. Dan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jamaah, Mektoket saja Pak, itu dalam bukunya 10 orang yang paling pengaruh terhadap dunia, itu yang ditempatkan paling pertama Pak, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemarin saya baru dapatkan Pak, 10 nama yang populer saat ini di Inggris. Nomor 1 menempatkan adalah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita mempelajari akan sirahnya, makanya berapa banyak dari para ulama-ulama mereka menulis perjalanan-perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi membuat kitab khusus yang berkaitan sampai sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau namakan Syama'ilul Muhammadiyah. Karena tidak lain adalah orang yang patut kita contoh, orang yang memiliki suatu uswah dalam keikhlasan. Lihatlah di dalam apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangkan. Murni hanya menginginkan agar umatnya selamat, murni hanya ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sampai pernah beliau dipanggil oleh pamannya Abu Thalib agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Am, kalaulah seandainya matahari diletakkan tangan kananku, bulan diletakkan tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah tauhid, maka saya tidak akan meninggalkannya, karena untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala." Bahkan lihatlah jamaah, ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Mudaththir, yang dengan surat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang utusan
ternyata terselip firman Allah, wala tamnun taktathir. Jangan pernah kau harapkan upah dari setiap apa yang kau lakukan terhadap umat. Lihat kesabarannya jemaah. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. 4 tahun dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah dikarenakan setelah terjadinya pembelahan dada, karena takut terjadi sesuatu, dipulangkan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya Aminah, yang kemudian Aminah mengajaknya untuk ke Madinah menziarahi saudara bapaknya yang ada di Madinah. Gak lama kena penyakit, beliau meninggal. Diasuh oleh kakeknya hanya sampai usia 8 tahun, meninggal lagi Pak. Diasuh oleh pamannya sampai beliau itu jamaah bagaimana menjadi seorang pengembala kambing. Akhirnya turunlah risalah, diangkatlah Nabi SAW menjadi seorang nabi dan utusan. Dimusuhi oleh orang-orang Mekah, diusir dari kota Mekah, sampai beliau pernah berdakwah di kota Taif, dilemparin oleh anak-anak kecil, sampai Nabi SAW masuk ke dalam sebuah kebun. Nabi mengatakan, ya Allah, begitu kecilnya kesungguhan-kesungguhanku di dalam dakwah kepadamu. Ya Allah, saya hanya mengharapkan kalau negeri Taif muncul dari mereka itu orang-orang yang mentauhidkan Engkau. Sampai Pak, datang malaikat penjaga gunung Pak. Tinggal nunggu perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk menggulingkan 2 gunung yang ada di Taif. Tapi Nabi SAW tetap sabar, mengharapkan kebaikan kepada umatnya. Diusir beliau ke Mekah, tinggal di Madinah, tidak lepas dari orang-orang Yahud. Yang apa yang diinginkan oleh Nabi SAW ketika perang Uhud, gigi geraham beliau patah. Beliau sampai pernah dituduh Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan seorang sahabat. Tapi Nabi SAW sabarnya di dalam mengemban dakwah, karena tidak lain yang beliau inginkan adalah umat agar mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan petunjuknya Allah. Sampai Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah SAW, adakah orang yang enggan? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia mentaatiku, dialah yang masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang memaksiatiku, dialah yang enggan. Sampai Pak, beliau itu Masya Allah dalam kehidupannya Pak, qanaahnya Pak, qanaahnya Masya Allah. Beliau sampai dapurnya jamaah itu pernah Pak 1 bulan gak terasapi, karena gak ada sesuatu yang bisa dimasak. Sampai kadang-kadang ke rumahnya Aisyah yang hanya didapatkan oleh beliau air, maka itulah yang bisa beliau lakukan untuk makan. Dan seterusnya. Pak, buktinya itu Pak, Masjid Nabawi. Di situ ada kuburnya Nabi SAW. Yang kuburnya Nabi itu hanya ada 3 jenazah. Beliau SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Tempat jenazah beliau itu Pak SAW, itu dulunya kamarnya beliau sama Aisyah. Kamarnya beliau sama Aisyah Pak, cuman muat 3 orang. Kalau seandainya muat 4 orang Pak, Aisyah gak akan mungkin dikubur di Baqi. Karena udah gak muat. Menunjukkan bagaimana qanaahnya Nabi SAW.
bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan jamaah, bagaimana ajaran-ajaran beliau yang ini Pak menjadikan saat ini Eropa masuk Islam saat ini tanpa peperangan, tanpa pedang, karena tidak lain adalah ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat dalam kitab Rahiqul Makhtum bagaimana ajaran-ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan dalam kitab tersebut. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bagaimana pernah ada suatu kisah Pak, Mus'ab bin Umair itu ibunya masih kafir Pak. Akhirnya berjanji ibunya, dia nggak akan makan kalau Mus'ab nggak kembali ke dalam Islam, kembali ke agama kafir. Ibunya nggak akan makan dan kemudian dia tidak akan mandi. Tapi tiba-tiba turunlah suatu firman Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Jika kedua orang tuamu memerintahkan kepada kemusyrikan, jangan diikuti. Jangan diikuti. Tapi santunnya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah kedua orang tuamu tersebut dengan cara yang baik. Ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai dalam kitabnya Al-Imam Al-Bukhari Adabul Mufrad dibuatlah bab wajibnya berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka zalim kepadamu. Ajaran siapa ini Pak? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bagaimana ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mencium baunya surga orang yang membunuh orang kafir yang punya ikatan janji. Lam yari raihatal jannah. Tidak akan menciumnya surga. Orang yang membunuh orang kafir yang dia meminta keamanan, yang dia punya perjanjian, tidak akan mencium baunya surga. Ajaran siapa ini? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang hamba, tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dalam hadis yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisal mu'min, bukanlah orang yang beriman tetangganya dalam keadaan lapar, sedangkan dia tidur dalam keadaan kenyang. Ajaran siapakah ini? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau pun mengatakan, khaliqin nas bihulukin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Sampai dalam hadis yang lainnya pun beliau mengatakan, apabila engkau membunuh, maksudnya adalah membunuh binatang buas dengan cara yang baik. Apabila engkau menyembelih, sembelilah dengan cara yang baik. Sampai Nabi Pak itu menjelaskan itu Pak caranya. Bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurid dabihatahu. Ajengkan pisaumu. Diistirahatkan dahulu hewan sembelihannya. Ajaran siapa ini? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah,
Ketika Nabi itu meninggal, Pak, Madinah itu terjadi goncang, Pak. Sampai Umar itu, Pak, sampai Umar bin Khattab naik ke atas mimbar, Pak. Karena goncang. Karena memang tidak ada yang pernah ditemukan oleh para sahabat dalam kecintaan, dalam kasih sayang kepada saudaranya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, semua nabi itu, Pak, doa-doanya itu udah diijabahkan, Pak. Hanya doa nabi kita, Pak, itu beliau simpan nanti di yaumul qiyamah untuk mendoakan kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mudah menjalani rintangan-rintangan pada saat yaumul akhirah. Umar bin Khattab itu, Pak, ketika mendapatkan kematian naik ke atas mimbar, Pak. Apa dia katakan? Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya akan patahkan lehernya. Karena tidak lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya seperti Nabi Musa, pergi ke Tuhannya selama 40 hari, kemudian kembali lagi. Datang Abu Bakar, suruh duduk Umar, ijlis, duduk. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun juga akan mati. Dan Umar bin Khattab pun membacakan ayat yang lainnya. Umar pun lemes. Ternyata itu adalah perpisahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, orang yang memang tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nggak pernah berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nggak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukankah Al-Quran telah datang kepada kita? Bukankah hadis yang sahih telah datang kepada kita? Jadikan itu sebagai modal bertemu kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, di telaganya beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah modal kita, jemaah. Sabarkan di atas dunia ini, Pak, untuk memegang kuat akan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun berat, jemaah. Di fitnah akhir zaman ini, Pak, dari syubhat, dari syahwat, Masya Allah ini, Pak, fitnahnya terus. Sabar. Tidak ada kata kecuali adalah sabar sampai Allah wafatkan kita. Masya Allah, Pak, nikmat, Pak. Orang akhir zaman, Pak, bahasanya pun berbeda, Pak. Gak pernah kita jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat, Pak, mereka begitu cintanya kepada Nabi karena mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah. Tapi kita jangan sampai kalah, Pak. Kita berusaha karena Nabi pun mengatakan seseorang itu nanti di surga akan bersama dengan orang yang dicintainya. Walaupun kita mungkin gak sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita gak sama seperti Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya, tapi jadikan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya, Pak? Apa yang beliau telah perintahkan, laksanakan ini, jamaah. Apa yang beliau larang, jauhkan diri dari segala apa yang dilarang. Semampu kita, Pak. Kemudian agungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mampu kita lakukan, laksanakan. Semoga itu menjadi suatu modal bagi kita untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, jamaah, Pak, dulu, Pak, ketika sahabat itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganti mimbar dengan mimbar yang baru." Akhirnya diganti, Pak. Diganti. Berapa hari, berapa pekan. Akhirnya Nabi lewat, Pak, di depan mimbar yang lama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mimbar ini merengek.
yang menangis. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakannya lagi untuk berkhutbah. Pernah suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh pamannya Abu Thalib ke Syam, ketemu seorang pendeta, Pak, yang masih ajarannya murni itu, Pak. Apa ngomong sama pamannya? Segera ajak anak ini kembali ke Mekah. Karena kalau seandainya ketahuan oleh orang Yahudi, anak ini akan dibunuh. Sampai pamannya mengatakan, memang ada apa? Tidak lain, orang ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak lain, Allah mengutus orang ini adalah untuk rahmat sekian alam. Ditanyakan lagi oleh pamannya, dari mana engkau tahu? Pendeta itu pun mengatakan, tidaklah dia keluar dari bebukitan-bebukitan yang ada kecuali bebatuan, kecuali daun. Mereka bersujud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah diantaranya bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Bersyukurlah atas diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita amalnya, Pak, tidak seperti para sahabat, tapi cobalah kita untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai para sahabat. Semoga ini semua bisa menjadikan kita berkumpul dengan orang-orang terbaik, mengumpulkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Kautsar. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.